Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kajian pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur kebahasaan dalam teks cerita fiksi. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa cerita fiksi merupakan sebuah cerita rekaan atau cerita imajinasi berdasarkan angan-angan pengarang. Imajinasi ini diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, tafsiran, atau penilaian terhadap berbagai peristiwa, baik nyata maupun rekaan. Dari imajinasi ini juga, kemudian cerita tersebut dibuat ke dalam bentuk cerita novel atau juga cerita pendek. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Seorang gadis kecil yang tertidur pulas di kamar yang begitu luas untuk anak kecil seukurannya. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini, ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil samping tempat tidur. Udara dingin pun ikut menyerang masuk ke dalam tulang-tulang. Kiki, bangun nak. Sudah siang dan saatnya berangkat ke sekolah, bisik ibu ke telinga Kiki. Namun tidak ada balasan dari Kiki. Tetapi ibu terus membangunkan Kiki dan mengajaknya ke kamar mandi. Setelah mandi dan sarapan, Kiki berangkat ke sekolah diantar ayah dengan Kijang. Sementara ibu tetap di rumah. Memang dalam keluarga ini, ayah sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Kiki adalah gadis kecil yang selalu ceria, ramah, dan tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Baiklah, dari tayangan yang telah kita saksikan bersama, ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan struktur kebahasaan dalam cerita fiksi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Nah, di sana kita menemukan tokoh Kiki. Tokoh Kiki ini merupakan kata ganti orang yang digunakan pengarang. Yang kedua, terdapat ungkapan dan peribahasa yang digunakan oleh pengarang dalam penggalan cerita tersebut. Hal ini kita temui dari kalimat, sementara ibu tetap di rumah. Memang dalam keluarga ini, ayah sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Kita garis bawahi kelompok kata kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini merupakan salah satu ungkapan yang artinya orang yang memimpin sebuah keluarga. Biasanya kepala keluarga ini dipimpin oleh seorang ayah. Yang kedua, ungkapan tulang punggung yang berartikan seorang yang menjadi kekuatan dan penopang suatu hal yang didasarkan pada tanggung jawabnya. Selain ungkapan, ada peribahasa yang digunakan oleh pengarang, yakni dalam kalimat, sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini, ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Nah, hal ini merupakan sebuah gaya bahasa atau peribahasa yang tergolong ke dalam majas personifikasi, yakni majas yang membandingkan benda mati seolah-olah mempunyai sifat-sifat dan perilaku manusia. Yang ketiga, menggunakan kata sambung urutan waktu. Contohnya dengan menggunakan kata selanjutnya, seterusnya,
lalu, dan sejenisnya. Yang keempat, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita tersebut. Hal ini kita bisa menemukannya dalam kalimat, "Kiki, bangun nak, sudah siang dan saatnya berangkat ke sekolah," bisik ibu ke telinga Kiki. Hal tersebut menunjukkan kalimat dialog atau kalimat langsung yang diungkapkan oleh tokoh ibu kepada tokoh Kiki. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata tidak baku, yang artinya kata-kata dalam cerita pendek atau cerita novel ini berdasarkan kata-kata keseharian kita. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang dari cerita ini sendiri. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan unsur kebahasaan cerita fiksi. Dapat kita simpulkan bahwa struktur kebahasaan dalam cerita fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Yang kedua, penggunaan pilihan kata sambung. Yang ketiga, penggunaan kata ungkapan atau juga peribahasa. Yang keempat, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata-kata tidak baku. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan struktur kebahasaan dalam cerita fiksi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.